Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia. Sepertinya sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya. Nah, dan tidak terasa untuk channel ini saat ini sudah tembus 20.000 subscriber. Itu saya ucapin thank you ya buat teman-teman yang sudah support channel ini. Nah, banyak dari teman-teman di Telegram tanya gimana caranya pakai PancakeSwap ya. Nah, dan di video kali ini saya akan coba berikan tutorial cara menggunakan PancakeSwap ini dan apa saja sih yang ada di PancakeSwap ini. Nah, PancakeSwap ini adalah tempat kita melakukan pertukaran token juga ya. Bedanya di sini seperti bedanya dengan Binance ataupun exchange biasa, yaitu di PancakeSwap ini adalah exchange yang terdesentralisasi. Itu artinya kita tidak perlu daftar pakai email ya di sini, tidak perlu upload KTP, itu kita nggak perlu. Yang kita perlukan hanyalah sebuah wallet ya, wallet dari jaringan yang digunakan. Karena PancakeSwap ini menggunakan jaringan Binance Smart Chain ya, itu artinya kita harus punya wallet BSC. Untuk membuat wallet BSC kita bisa gunakan MetaMask ya. Kalau di PC kita bisa gunakan wallet Ethereum MetaMask, tapi kita ubah settingnya ya. Kita ubah settingnya, kita tambahkan network BSC ya. Tapi itu tidak akan saya bahas di sini. Saya akan bahas cara mudahnya ya untuk menggunakan platform PancakeSwap di smartphone kalian. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita buka PancakeSwap di browser akan terlihat seperti ini. Lalu ketika kita klik connect, di sini ada beberapa wallet yang bisa kita gunakan untuk login di PancakeSwap ini ya. Nah, sekarang untuk tutorial kali ini saya akan gunakan salah satu dari wallet tersebut, yaitu adalah Sepol ya. Nah, ini sebenarnya baru juga, wallet desentralisasi baru. Cuman saya lihat di sini ada beberapa kelebihan ya dari wallet Sepol ini. Ini seperti wallet all-in-one ya. Nah, langsung saja kita buka ya bagaimana cara menggunakan Sepolnya juga. Kita download dulu. Nah, setelah selesai download langsung saja kita buka ya. Untuk Sepol ini juga wallet terdesentralisasi ya. Itu artinya tidak ada kita daftarnya tidak pakai email seperti umumnya ya di sini. Sedangkan untuk melakukan membuat wallet di sini kita tinggal klik pilih salah satu. Ini juga ada hardware walletnya ya. Nanti kita bahas yang itu. Kita langsung saja masuk ke software wallet dulu. Lalu klik next. Bikin password ya. Ini password untuk login ya. Jadi tidak perlu masukkan email, cukup bikin password aja ya. Ini saya buat gampang aja, misalkan sebagai contoh ya. Nah, setelah bikin password jangan lupa centang ini ya, centang lalu klik submit ya. Nah, kita disuruh bikin pattern, ini kita bisa skip dulu. Start Sepal journey. Nah, sampai di sini kita sudah bikin password, lalu kita masuk lagi ke wallet ini. Nah, ada dua pilihan ya, kita bisa import wallet yang sudah kita punya ataupun membuat wallet baru ya. Buat teman-teman pengguna MetaMask, kalian bisa juga import wallet kalian di MetaMask ke Sepol ini ya. Untuk importnya bisa menggunakan mnemonic parse atau import via private key juga bisa, atau keystore ya. Jadi wallet di MetaMask kalian akan sama dengan di Sepol ini. Tapi untuk kali ini kita tidak akan import dulu, kita akan create wallet ya. Buat wallet baru, masukkan password tadi. Setelah masukkan password, kita bikin nama walletnya bebas ya. Nah, misalkan seperti ini. Dan ini saya tidak centang ya, parsing ini untuk mnemonic parsingnya saya bikin 12 ya. Nah, jadi untuk desentralisasi wallet ya, itu kan kita tidak menggunakan email dan lain sebagainya ya. Jadi untuk aset yang kita kirim ke wallet ini adalah tanggung jawab penuh dari penggunanya ya. Nah, kita hanya diberikan backup berupa prase ya, atau sebuah 12 kata ya, dan itu wajib kalian simpan dengan baik karena ketika itu hilang maka tidak ada orang pun yang bisa membantu mengembalikan akun kalian ya. Nah, ini contohnya. Kita klik done ya. Nah,
Sampai di sini kalian jangan langsung masuk dulu ya. Kalian pastikan dulu backup ini ya. Klik backup ini. Kalian bisa backup di kertas ataupun di manapun ya. Kalau bisa simpannya di offline ya. Jangan di screenshot ya, karena itu cukup berbahaya juga. Jangan di screenshot, parsenya kalian simpan saja. Nah ini dia ya. Ini sengaja saya perlihatkan karena ini hanya wallet tutorial ya. Nah ini saya bahkan sampai pinjam HP agar bisa pakai tutorial ya. Saya tidak mau isi wallet saya terekspos teman-teman. Nah ini kalian wajib kalian simpan dengan baik ya prase ini. Karena ketika misalkan HP kalian hilang ataupun aplikasinya terhapus, hanya prase ini yang bisa mengembalikan wallet kalian ya. Nah, mungkin ini terkesan agak sepele di awal, tapi ketika wallet kalian sudah ada saldonya ini akan menjadi sangat penting sekali. Jadi pastikan di backup di kertas ataupun dimanapun yang menurut kalian aman ya. Nah, ketika sudah backup ini, kalau klik next, lalu masukkan prase yang kalian sudah backup ya. Ini saya abaikan dulu. Kita langsung ke penggunaan. Nah, ini dia wallet dari Sepol ya. Nah, sampai di sini itu artinya kita sudah mempunyai alamat wallet ya. Dan ini adalah wallet multi aset dalam BSC. Nah, di sini kita punya wallet BTC juga, ada ETH atau yang lainnya yang nggak kelihatan kita bisa tambahkan di sini ya. Hampir semua top coin ada di sini. Nah, lalu di bawah ini kita lihat ada beberapa menu. Nah, ini dia ya, di menu paling tengah ini kita bisa melihat platform-platform DeFi yang lagi hits ya. Salah satunya adalah PancakeSwap. Kita bisa klik PancakeSwap ini. Nah, jadi buka PancakeSwap-nya dari aplikasi Sepol ini ya. Karena PancakeSwap ini menggunakan Web3 ya. Kita tidak bisa gunakan di Google Chrome biasa. Jadi harus menggunakan browser khusus ya, seperti MetaMask ataupun Sepol ini. Sekarang kita sudah bisa connect ya. Karena ini saya pakai Sepal Wallet, saya tinggal klik yang Sepal Wallet paling bawah. Nah, itu artinya saya sudah terhubung dengan PancakeSwap dan sudah bisa digunakan untuk transaksi di PancakeSwap ini. Cara transaksinya hampir sama seperti Uniswap. Buat teman-teman yang belum mengerti cara pakai Uniswap, bisa tonton video saya sebelumnya tentang cara menggunakan Uniswap. Untuk fitur di PancakeSwap ini hampir 80% sama ya. Nah, misalkan kita punya BNB, lalu kita ingin beli koin apa ya? Sebagai contoh BTA ya. Nah, BTA ini kan kemarin saya juga sempat post di channel ya, dan saat ini sepertinya cukup profit ya. Nah, karena di sini kan BTA-nya kan belum ada ya. Nah, untuk menampilkannya kita tinggal masuk saja ke BSC Scan ya. Kita klik saja wallet ini lalu masuk ke BSC Scan. Di BSC Scan ini kalian bisa cari koin yang ingin kalian beli ya. Misalkan sebagai contoh, ini bukan saran untuk membeli ya, ini hanya sebagai contoh. Misalkan BTA ini, kita klik BTA, ini dia. Lalu kita copy alamat kontraknya ya teman-teman. Ini dia alamat kontrak dari BTA-nya. Kita copy ini, kita kembali lagi ke PancakeSwap. Di sini kita klik select currency, kalian paste alamat kontraknya di sini ya. Nah, itu akan otomatis koin yang bersangkutan akan muncul ya. Kalian bisa klik add. Nah, di sini. Nah, untuk membeli BTA sebagai contoh ya, untuk membeli BTA kita wajib mempunyai BNB tentunya ya. Jadi kita harus kirim BNB ke wallet yang kita buat tadi ya. Ini adalah alamat wallet yang saya buat tadi di Sepol ya. Nah, sekarang kita harus kirim ke alamat ini ya. Untuk ngirim BNB kalian bisa dari exchange ya, misalkan dari Binance ya. Oke, ini dia. Sebenarnya untuk tutorial ini sudah dari lama banget saya pingin buat ya, cuman saya nggak mau wallet saya pribadi terekspos dalam video ya.
Nah, ini saya sudah sediakan akun Binance untuk tutorial untuk teman-teman semuanya di sini. Ini sudah saya isi saldo tadi 100 ya. Masih dari P2P, sekarang saya akan transfer dulu ke spot wallet ya. Dari P2P ke spot USDT. Ini ya. Oke, 100 USDT. Sekarang saya akan beli BNB dulu ya di spot wallet BNB USDT. Ini dia, klik buy $100, saya pakai market price aja biar instan. Nah, sudah right, berarti saya sudah punya BNB sekarang. Ini dia, saya punya 0,3 BNB ya. Nah, caranya kirim ke SEPOL wallet tadi, kita tinggal klik withdraw ya teman-teman. Untuk cara ini sama ya, berlaku untuk toko kripto juga bisa ya, untuk exchange lain yang support BSC bisa ya. Nah, di withdraw ini kita butuh address, kita balik lagi ke PancakeSwap tadi, ini kita copy addressnya ya. Copy address yang kita bikin wallet SEPOL tadi, paste di sini. Ini dia. Dan untuk network gunakan yang BSC ya atau BEP20 ya. Karena ini walletnya memang hanya di BEP20, ini langsung otomatis jadi BEP20 ya. Ini jangan sampai salah, kalau ini salah nanti uang kalian bakal hangus ya teman-teman. Jangan pakai yang BEP2, pastikan pakai yang BSC atau BEP20. Kita klik maksimal di sini, lalu klik withdraw ya. Oke, masukkan kodenya. Nah, withdraw sudah sukses. Sekarang kita tinggal tunggu BNB yang saya kirim ini ke wallet SEPOL yang terhubung dengan PancakeSwap tadi ya. Ini dia. Kita bisa close ini dulu. Kita kembalikan. Nah, nanti akan masuk ke sini ya, BNB dalam BEP20 ya, berarti ke yang hitam ya, yang logo hitam. Oke, kita tunggu dulu sampai saldonya masuk. Nah, ini saldo saya sudah masuk ya dalam BNB BEP20 ya, sebesar 0,36 ya. Untuk estimasi kirim kurang lebih tadi mungkin sekitar 2 menit ya sudah masuk di sini. Nah, sekarang kita kembali ke PancakeSwap. Sebenarnya untuk kegunaan dari PancakeSwap ini bukan hanya untuk swap atau pertukaran antar token atau koin ya, tapi di sini kita juga bisa menjadi liquidity provider ya, sama seperti Uniswap. Nanti akan saya jelaskan setelah pembelian ini ya. Oke, contoh tadi kita beli BTA ya. Karena BTA ini misalkan belum ada di exchange ya, jadi kita akan membeli lebih awal ya, dengan harapan mungkin saja nanti BTA ini akan di listing banyak exchange dan mungkin harganya akan naik, whatever ya. Yang pasti cara jual belinya adalah seperti ini ya. Nah, sekarang saya punya saldo 0,36 BNB, misalkan sebagai contoh saya akan beli 0,1 ya. Untuk 0,1 BNB saya akan mendapatkan 34 BTA ya. Lalu kita bisa klik swap ya, confirm swap, lalu oke ya. Nah, sampai di sini pembelian selesai ya. Untuk penjualan nanti juga sama ya. Lalu untuk cek transaksi kita bisa lihat di BSC Scan ya. BSC Scan ini mirip seperti Etherscan ya, bahkan dari tampilannya juga sama ya. Nah, langsung sukses 5 konfirmasi, berarti sekarang 0,1 BNB saya sudah menjadi 34,5 BTA ya. Nah, kita bisa lihat di sini di BSC Scan ya. Oke. Nah, itu begitu caranya untuk pembelian token ya. Lalu untuk penjualan kita tinggal swap saja ini, balik dari BTA ke BNB ya. Kita bisa jual ya.
Ini kita masih baru beli, jadi tentu saja harganya masih mirip-mirip ya. Nah, kalau untuk penjualan kita harus approve dulu BTA-nya. Oke. Setiap transaksi yang kita klik ini ada fee-nya ya teman-teman. Tapi untuk Binance Smart Chain ini fee-nya tidak terlalu besar ya. Mungkin sekitar 0,2 dolar atau 0,01 tergantung network ya. Setelah kita approve, kita bisa swap ya, atau jual kembali BTA-nya dalam bentuk BNB ya. Nanti ya ketika misalkan harapan kalian harganya sudah naik ya. Misalkan di sini harganya sudah naik dengan menjual 34, mudah-mudahan menjadi 0,2 misalkan seperti itu. Oke, fitur lainnya dari PancakeSwap ini adalah menjadi liquidity provider ya. Liquidity provider itu kita berarti bertindak sebagai penyedia likuiditas. Untuk menyediakan likuiditas tentu saja kita harus pilih di pair apa kita akan menyediakan likuiditas ya. Nah, untuk memilih pair yang bagus kita bisa masuk ke farm ini ya. Di farm ini selain kita menyediakan likuiditas dalam sebuah pair, kita juga akan diberikan reward tambahan dari PancakeSwap ini ya, berupa token KIK ya. Nah, kebetulan KIK hari ini harganya lagi naik juga. Itu kalian bisa akan bisa jadi double profit nantinya. Studi kasusnya adalah misalkan kalian saat ini mempunyai koin BNB dan Uni misalkan ya, kalian ngehold Uni dan BNB ya, kalian bisa cari di sini BNB Uni atau Uni BNB ya. Nah ini ya, jadi APR-nya hingga 52% ya. APR ini adalah estimasi annual per year atau estimasi penghasilan kita dalam 1 tahun ya, atau kita bisa klik ini. Nah untuk pair BNB Uni pair BNB ini perharinya itu ROI-nya atau profitnya itu kurang lebih sekitar 0,15% ya. Bagi saya ini cukup besar ya, daripada kita hanya ngehold ya. Lebih baik kita hold sambil bisa mendapatkan reward ya. Kalau di PancakeSwap ini kita dapat reward berupa KIK token ya. Saat ini harganya sudah berapa dolar ya? Mungkin 15 dolar ya terakhir. Dan harganya tentu saja naik turun. Lalu bagaimana caranya mengikuti farming ini? Kita harus menyediakan likuiditasnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa klik ini ya, Get Uni BNB LP. Jadi setiap kita menambahkan sebuah likuiditas, kita akan mendapatkan LP token ya namanya. Ini persis seperti di Uniswap ya. Dan untuk menyediakan likuiditas, kalian harus mempunyai koin 1:1 di pair tersebut ya. Karena di sini saya masih hanya punya BNB ya di dalam wallet ini, berarti saya harus tukarkan setengahnya ke Uni untuk bisa join di pair BNB pair Uni ini ya. Kalau misalkan kalian pengen add liquidity-nya di BNB pair BUSD, kalian harus jual BNB-nya setengah ke BUSD ya. Nah ini sebagai contoh, saya tadi kan pengen ke Uni ya, berarti saya harus tukarkan sedikit BNB atau setengahnya ya ke Uni agar bisa join di liquidity provider BNB Uni ini. 0,1 oke 0,1 aja kita coba ya, swap. Oke. Oke, saya sudah swap 0,1 BNB ke Uni. Oke, sudah sukses ya. Sekarang kita masuk ke liquidity ini ya. Tinggal klik add liquidity. Ini kita pilih Uni. Nah, masukkan semuanya. Jadi saya butuh 0,9 Uni dan 0,01 BNB ya. Sebagai contoh ya. Kita approve. Oke. Setelah approve kita klik supply ya. Nah, di sini kita bisa lihat
seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menjadi liquidity provider, kita akan mendapatkan LP token ya. Jadi saya akan dapat 0,29 LP token. Confirm supply. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya saya sudah menjadi liquidity provider dengan mendapatkan profit sekitar 0,3% dari transaksi yang terjadi di pair ini ya. Contohnya ini adalah Uni BNB. Sekarang saya akan farming ya. Nah, ketika kita melakukan farming ini, reward yang kita hasilkan nanti adalah kick ya, kick token ya. Kick token karena ini di PancakeSwap ya. Kita cari Uni BNB ini ya. Ini. Lalu kita start farming. Sebelumnya kita unlock wallet dulu berarti. Oh, ini belum connect ya. Kita connect dulu deh. Kita connect. Nah, kita enable farmingnya dulu. Oke. Setelah di enable, kita langsung stick LP ya. Lalu bisa maksimal ya. Lalu confirm. Oke. Nah, ini artinya stake kita sudah berhasil dan sekarang kita bisa menikmati keuntungan dari LP token ini dalam bentuk kick ya. Nah, kick ini kita bisa ambil kapan saja dan stake-nya pun kita bisa unstake atau kita selesai kapan saja, tidak ada batasan waktu untuk melakukan LP ini. Dan untuk rewardnya nanti akan terlihat di sini ya teman-teman. Kalian bisa pantau ini setiap saat ya, dan bisa kalian harvest ya atau panen dari farmingan kalian berupa token ini. Nanti bisa kalian kirim mungkin ke Binance untuk kalian jual, ataupun kalian bisa swap langsung di PancakeSwap ini ke bentuk koin yang lain, misalkan ke BNB ataupun BUSD ya, terserah kalian. Dan yang terakhir, bagaimana caranya selesai melakukan farmingnya? Kita harus cari farming yang kita lakukan sebelumnya ya. Misalkan tadi adalah Uni BNB ini, kita harus ambil dulu LP token yang kita taruh di sini ya. Klik minus lalu ambil ya, ambil semuanya di sini, lalu oke. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke trade lalu cari liquidity ya. Dan di sini kita bisa remove liquidity-nya ya. Nah, lalu cari ini ya. Jadi untuk melakukan remove liquidity ini kita harus ambil dulu LP token yang kita taruh di farm tadi ya. Nah, ini kita remove bisa setengahnya ataupun semuanya ya. Di sini saya akan remove LP liquidity-nya semuanya ya. Kita approve dulu. Setelah itu kita confirm ya, lalu oke. Dan setelah ini koin yang kita taruh di liquidity provider akan langsung kembali ke wallet ya. Dan setelah sampai wallet, kalian bisa mungkin biarkan di wallet ataupun kirim ke exchange, ke Binance, juga bisa kemanapun juga bisa ya. Yang pasti networknya sama dan koinnya ada di exchange tersebut. Oke, nah ini dia. Tadi saya sempat jual BNB ke Uni, dan mungkin untuk kembalikan ke BNB tinggal jual kembali ya, tinggal tukar kembali dari Uni ke BNB ya. Jadi from Uni di atas to BNB, kita langsung oke. Nah, sampai di sini Uninya akan kembali ke BNB ya. Nah, seperti itu dia. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini teman-teman. Mungkin ini sudah cukup panjang ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang pengen cobain decentralized exchange di network Binance Smart Chain menggunakan SEPAL wallet ya, seperti di tutorial ini. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saya tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.